warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat, sukses, berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Di video kali ini saya akan sedikit membahas, mungkin banyak juga pertanyaan dari orang-orang tentang indigo. Indigo itu apa sih? Yang kita tahu itu kan indigo adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu ya. Bahkan ada yang dari anak kecil. Nah, kemampuan ini seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat. Itu disebut dipanggil orang belakangan ini dengan indigo. Nah, maraknya indigo yang terjadi di masyarakat kita itu sebenarnya bukan tentang indigo asli ya. Indigo ini kan populer sekitar tahun 70-an ya, kalau tidak salah. Nah, itu sudah mulai populer. Nah, banyak yang menanyakan kepada saya. Nah, ini pendapat saya pribadi tentang indigo. Menurut saya, indigo itu terbagi menjadi dua. Ya, ini mungkin agak sedikit ekstrim. Mohon maaf mungkin saudaraku yang indigo, tapi kita coba jangan menolak wawasan ini, tapi juga jangan menerima begitu saja wawasan ini. Anda diberikan akal pikiran untuk menganalisisnya lebih dalam lagi. Jadi maksudnya terbagi dua itu, ada indigo yang memang sebuah anugerah, ada juga indigo yang bisa dibilang itu sebuah malapetaka. Nah, kenapa saya bilang indigo malapetaka? Coba Anda cermati. Kita bahas yang malapetaka dulu ya. Coba Anda cermati orang-orang indigo yang dia hanya mempunyai kemampuan melihat makhluk halus saja. Ya. Jadi dimanapun dia berada, dia melihat makhluk yang menyeramkan, ya, yang menakutkan, sehingga orang tersebut stres, depresi, trauma, ketakutan juga. Nah, padahal dia indigo. Ya, karena dia mau jalan ada tiba-tiba ada makhluk lain nyebrang, dia duduk tiba-tiba, karena memang makhluk dimensi itu dimanapun tempat dia pasti ada. Kenapa saya sebut malapetaka? Karena indigonya itu tidak bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk dirinya sendiri. Bahkan yang ada dirinya sendiri ketakutan, stres, penuh tekanan, ya. Setiap hari malah selalu murung. Banyak yang konsultasi ke saya tentang indigo. Yang saya sebut ini, saya tidak tahu spesifiknya apa, tapi saya sebut malapetaka karena memang berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Ya, akhirnya orang tuanya mencari pengobatan ke sana kemari, kesembuhan, karena faktornya ada di dalam pikirannya sendiri. Nah, itu dia tidak mempunyai kemampuan lebih, dia hanya mempunyai kemampuan melihat makhluk-makhluk halus, yang itu sebenarnya sangat mudah sekali. Ya. Itu yang saya sebut indigo malapetaka. Lalu yang kedua adalah indigo, bisa dibilang ini sebuah anugerah, karena dia bukan hanya mampu melihat dimensi-dimensi lain, bahkan indigo yang asli tidak melihat dimensi-dimensi lain, tapi dia bisa melihat masalah yang ke depan. Ya. Jadi misalnya dalam waktu ke depan, entah di sebuah negara, entah di sebuah masyarakatnya, entah di sebuah keluarganya, dia bisa melihat ini akan terjadi sebuah masalah, ya, sebuah masalah dalam waktu jangka berapa tahun, berapa bulan ke depan, lalu dia bisa menyikapinya dan mengambil solusinya. Jadi pikirannya menganalisis dengan cepat. Wow, karena menganalisisnya seperti ini. Mungkin karakter masyarakat ini seperti ini, kebiasaannya seperti ini, dalam jangka waktu ke depan akan terjadi fenomena seperti ini. Berarti saya harus mencari solusi agar fenomena yang menakutkan atau yang mengerikan atau yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi.
lalu dia mengambil sikap, action, dan yang ditakutkan tidak akan terjadi. Itu indigo yang sebenarnya. Jadi dia bisa menganalisis dengan cepat sebuah masalah sehingga bisa memberikan solusi yang tepat. Nah, itu indigo yang sebenarnya seperti itu. Dia nggak terpengaruh ini kemasukan jin inilah, ini kemasukan jin inilah, enggak. Dia enggak seperti itu. Dia berpikiran luas kalau indigo yang sebenarnya. Dia juga bisa membaca masalah dari kebiasaan, dari kebiasaan orang, dari karakter orang, dari gerak tubuh orang. Ya, dia sudah bisa membaca itu dan dia sudah bisa mengantisipasi, oh orang ini nanti akan seperti ini, saya harus seperti ini. Seperti itu indigo yang asli. Kalau indigo yang melihat jin, genderuwo, ya, dan lain-lain, saya rasa nggak hanya indigo ya orang. Kalau kita mau ngelihat seperti itu aja, kita masuk ke kuburan, tempelin kapur sirih di makamnya, saya jamin Anda dikejar-kejar sama yang seperti itu. Nah, kita bahas satu lagi tentang kenapa yang saya sebut pertama tadi, indigo malapetaka. Kenapa penyebabnya? Ini biasanya terjadi oleh anak-anak sekitar umur dia umur 7 sampai 15 tahun ya, dia sudah dewasa, sudah balik. Nah, penyebabnya biasanya terjadi karena faktor orang tuanya. Ada juga yang dari bayi karena faktor orang tuanya. Jadi gini, kita akan bisa melihat jin jika kita sama frekuensinya dengan jin tersebut. Artinya kita berada di frekuensi yang sama di jin tersebut sehingga kita bisa melihat jin. Nah, orang-orang indigo juga seperti itu. Dia akan berada di frekuensi yang bawah terus, frekuensi rendah maksudnya. Hanya untuk melihat jin, kan sayang, kan kasihan. Dan itu, frekuensi itu terjadi karena memang ada dimensi lain atau makhluk lain yang mempengaruhi dirinya, yang mempengaruhi pikirannya, yang mempengaruhi penglihatannya. Ya, jadi jangan terlalu bangga dulu jika Anda bisa melihat jin, jangan terlalu bangga dulu jika Anda bisa melihat sesuatu yang gaib. Bisa jadi itu bukan kebenaran yang sebenarnya, tapi pikiran dan penglihatan Anda sudah dipalsukan oleh jin tersebut. Dalam perjalanan spiritual, jalan berliku dan licin, tetap berhati-hati, tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, semoga wawasan yang sedikit ini tentang indigo bisa membuka pikiran kita, ya, bisa menambah wawasan kita. Anda jangan dulu percaya dengan saya, tapi Anda juga jangan dulu menolak apa yang saya katakan. Biarkan input masuk, pikiran Anda yang menganalisis sendiri. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Inilah gunanya Tuhan memberikan pikiran yang luar biasa kepada kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.